Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur pada Sinarsia, Ibu Elin. Yang saya hormati Manajer Proyek Ibu Ervina, Manajer Keuangan Ibu Isna, Supervisor Ibu Fadlita, Tim Arsitektur Ibu Sania, serta penanggung jawab lapangan Ibu Vina. Saya Nasifah selaku Sekretaris akan membantu jalannya rapat pada hari ini. Agenda rapat pada hari ini adalah membahas strategi pembangunan proyek perumahan PT Sinar Jaya, meliputi konsep desain, perencanaan anggaran, pengawasan proyek, serta kesiapan pelaksanaan di lapangan. Tanpa berlama-lama, saya mempersilakan Ibu Direktur, Ibu Elin untuk membuka rapat pada kami. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Puji syukur kita dapat hadir pada pagi hari ini untuk membahas agenda pembangunan perumahan. Dan untuk hari ini kita akan membahas hal tersebut. Dimohon untuk kontribusinya dari manajer keuangan, dari penanggung jawab maupun arsitektur untuk bisa berkoordinasi mengenai rencana pembangunan tersebut. Untuk itu selanjutnya saya silakan kembali untuk kepada sekretaris untuk membuka rapat pada hari ini. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Ervina, Manajer Proyek, untuk menjelaskan mengenai perencanaan proyek. Terima kasih Bu Nasifah. Berdasarkan perencanaan awal, proyek ini akan dilaksanakan di kawasan strategis dengan perumahan modern minimalis. Rencana pembangunan yaitu meliputi 50 unit rumah dengan tipe 36 dan 45. Terima kasih Bu Nasifah. Berdasarkan perencanaan awal, proyek ini akan dibangun di kawasan strategis dengan konsep perumahan modern minimalis. Rencana pembangunan meliputi 50 unit rumah dengan tipe 36 dan 45. Fasilitas pendukungnya meliputi lingkungan jalan, drainase, taman, dan pos keamanan. Target pasar kita yaitu keluarga menengah dan masyarakat. Pembangunan berlangsung selama 12 bulan secara struktur. Selanjutnya silakan tim arsitektur untuk menjelaskan konsep desainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Direktur dan rekan-rekan yang saya hormati, saya akan menyampaikan konsep desain perumahan PT Sinar Jaya. Silakan sambil disimak materi yang telah diberikan. Perumahan ini mengusung konsep modern minimalis ramah lingkungan. Setiap unit rumah dibangun di atas lahan 72 meter dengan ukuran 6 x 12 meter dan terdiri dari satu lantai. Tersedia dua tipe rumah, yaitu tipe 36 dan tipe 45. Tipe 36 dibangun dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas bangunan untuk tipe 45 meter persegi. Kedua tipe terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, dan 1 kamar mandi dengan perbedaan pada luas dan kenyamanan ruang. Desain bangunan mengutamakan pencahayaan dan ventilasi alami, fasade sederhana, penggunaan material yang kuat dan ekonomis. Interior dirancang fungsional agar ruang terasa rapi dan nyaman. Untuk perkiraan biaya pembangunan, kami memperkirakan untuk tipe 36 sekitar 140 sampai 160 juta per unit dan tipe 45 sekitar 170 sampai 190 juta per unit. Perkiraan biaya tersebut didasarkan pada material bangunan, upah tenaga kerja, serta penerapan desain minimalis yang efisien. Biaya ini belum termasuk harga tanah dan perizinan, sehingga masih memungkinkan penyesuaian pada tahap perencanaan biaya. Selain bangunan rumah, lingkungan perumahan dirancang dengan jalan selebar 5-6 meter, sistem drainase, taman kecil, dan pos keamanan untuk menunjang kenyamanan dan keamanan penghuni. Demikian pemaparan dari saya selaku tim arsitektur. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan desainnya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Siap izin bertanya. Yang terhormat Ibu Direktur serta rekan-rekan yang saya hormati, izin untuk bertanya kepada tim arsitek mengenai desain bangunan. Saya ingin bertanya,
Apakah desain bangunan sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan agar aman dari genangan air pada saat musim hujan? Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan ibu-ibuku dan rekan yang saya hormati. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pertanyaan dari Supervisor Ibu Gardita. Desain rumah sudah menyesuaikan kondisi lingkungan dengan meninggikan fondasi bangunan dan menyiapkan sistem drainase agar air tidak menghina. Apakah sudah cukup penjelasan dari saya? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya silakan Manajer Keuangan Ibu Risma untuk menjelaskan rencana anggaran pembangunan. Terima kasih atas laporannya dari Ibu Arsitek. Dari sisi keuangan, konsep materi minimalis yang efektif dan ramah lingkungan ini sudah masuk target pasar untuk perumahan menengah. Estimasi biaya 150 sampai 160 juta untuk tipe 36 dan 170 sampai 190 juta untuk tipe 45. Estimasi biaya sekitar 140 sampai 160 juta untuk tipe 36 dan 170 sampai 190 juta untuk tipe 45 masih tergolong realistis. Selama pengendalian biaya material dan tenaga kerja masih terjaga dengan baik. Namun perhitungan selanjutnya perlu diadakan biaya perizinan, infrastruktur lingkungan, serta kemungkinan kenaikan bahan bangunan agar proyeksi keuntungan terjaga dengan stabil dan tidak ada pembengkakan anggaran. Perencanaan seperti jalan, taman, drainase, dan pos keamanan juga menjadi nilai daya jual. Bicara keseluruhan, konsep ini layak dilanjutkan ke tahap perencanaan anggaran yang lebih rinci dan analisis keuntungan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan buka lagi sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan kedua, Ibu Direktur, Ibu Eli, dan rekan-rekan yang saya hormati. Berdasarkan pemaparan dari Manajer Keuangan Ibu Risma, saya ingin bertanya, apakah anggaran sudah mencakup cadangan biaya jika terjadi kenaikan harga material? Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Direktur, Ibu Elin, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baik, saya izin menjawab. Ya, kami sudah menyiapkan dana dalam perencanaan anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga material atau kebutuhan lainnya. Apakah sudah? Baik, untuk anggarannya sudah cukup masuk akal. Untuk itu, apakah ada tambahan yang ingin disampaikan? Sebelumnya, izin yang bernama Direktur Ibu Eli dan rekan-rekan yang saya banggakan. Berdasarkan penjelasan ramalan hari ini, saya ingin menambahkan sedikit, yaitu koordinasi antara divisi adalah kunci kesuksesnya proyek ini. Harapan saya, komunikasi kita tetap berjalan setelah 12 bulan ke depan. Terima kasih. Ya, benar sekali. Untuk itu kita perlu mempererat komunikasi kita agar bisa berkoordinasi dengan tidak ada miskomunikasi. Untuk itu, untuk supervisor dan penanggung jawab, saya mohon untuk komunikasinya bisa dijaga. Selanjutnya saya persilakan Supervisor dari untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan melakukan pengawasan rutin baik harian maupun mingguan. Fokus kami adalah proses pembangunan berjalan sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Kualitas material tetap terjaga sesuai dengan standar. Dan yang paling terpenting adalah keselamatan kerja di lapangan. Laporan perkembangan pembangunan akan kami sampaikan secara berkala, baik kepada manajer proyek Ibu Erna maupun Ibu Direktur Ibu Elin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kapita. Terakhir saya persilakan penanggung jawab lapangan Ibu Nina untuk menjelaskan. Terima kasih atas perhatian. Tim lapangan sudah siap 100% melaksanakan pembangunan. Kami juga sudah siap. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tim lapangan telah 100% melaksanakan pembangunan. Kami sudah menyiapkan tenaga kerja berpengalaman, alat perlengkapan, serta jadwal kerja yang terorganisir. Kami juga siap berkoordinasi dengan supervisor agar tidak terjadi kendala teknis di lapangan yang bisa menghambat proses.
Baik, jadi kita sepakati untuk kali ini pembangunannya ada pada tipe 36 dengan estimasi biaya 140 hingga 160 juta per unit. Yang tipe 45 ada pada 170 sampai dengan 190 juta per unit. Apakah ada sanggahan? Berikut, selanjutnya saya akan membacakan tabel data. Hasil rapat pada hari ini adalah 1. Proyek pembangunan perumahan pada Sunajaya disetujui untuk dilaksanakan sesuai dari pendanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, konsep desain perumahan modern minimalis ramah lingkungan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, anggaran pembangunan perumahan disetujui dan akan dikelola secara efektif, efisien, serta diatur secara berkala. Yang keempat, seluruh bagian terkait bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peranan normatif. Yang kelima, evaluasi dan laporan perkembangan proyek dilakukan secara rutin untuk memastikan pembangunan berjalan secara tertib. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya dari manajer dan supervisor, arsitek maupun sekretaris. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.